Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Manar Arjosari Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini saudara sekalian, di pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Hari ini hari Ahad pekan ketiga tanggal 9 Rajab ya, 1445 Hijriah. Kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab meraih husnul khotimah, sebab-sebab untuk meraih husnul khotimah dan tanda-tandanya. Di mana pembahasan kita pada bagian yang terakhir itu adalah tentang adab-adab orang yang mengunjungi orang yang sedang sakit. Adab-adab mengunjungi orang yang sedang sakit. Ya. Baik. Di antara tanda-tanda, saya lagi di antara adab-adab ya saudara sekalian, orang yang mengunjungi orang yang sedang sakit, melanjutkan dari pertemuan yang lalu, mungkin kita review dari yang sebelumnya, adab-adab mengunjungi orang yang sedang sakit. Jadi antaranya meniatkan ya untuk menunaikan hak saudaranya, mendoakan kesembuhan untuk orang yang dikunjungi, ya, memotivasinya untuk bertaubat, ya, husnuzon kepada Allah. Kemudian apabila dia non-muslim, ya, kita bisa mengajaknya untuk masuk dalam Islam, menjelaskan tentang keutamaan ujian berupa sakit, dan yang terakhir membimbingnya untuk mengucap la ilaha illallah apabila dekat masa ajalnya. Ya, di sini kita lanjutkan di antara adab yang lain sama sekalian, yaitu tidak mengatakan sesuatu di samping orang yang sedang sakit kecuali kebaikan. Ya, tidak mengatakan sesuatu di samping orang yang sedang sakit kecuali adalah kebaikan. Ya, coba kita buka kitabnya saudara sekalian di halaman yang ke-141. Ya. La yaqulu fi huduril maridi illa khairan. Ya, jadi janganlah mengatakan sesuatu ketika menyaksikan, menghadiri orang yang sedang sakit kecuali kebaikan, ya, kata-kata kebaikan, motivasi, nasihat. Jangan mengatakan selain yang demikian. Ini berdasarkan hadis ya Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marid." Apabila kalian menghadiri orang yang sedang sakit, yang mengunjungi, menghadiri, atau al-mayyit, atau orang yang telah wafat, faqulu khairan, maka ucapkanlah kebaikan. Karena sesungguhnya, ya, fa inna, karena sesungguhnya al-malaika yu'minuna ala ma taqulun, ya, para malaikat itu akan mengaminkan, akan mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Jadi kesimpulannya kata-katanya baik.
Ya insya Allah demikian yang kita lakukan biasanya, kata-kata baik, kata-kata doa ya, ketika mengunjungi orang yang sedang sakit, dan ini termasuk hal yang dituntunkan. Ya, insya Allah demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya pada bab janaiz, ya, bab janaiz pada pasal ma yuqalu indal marid, ya, apa yang diucapkan di sisi orang yang sedang sakit. Baik, yang kesembilan sama sekalian di antara adabnya yuwajjah al-muhtadar ilal qiblah intayassar. Jadi adab yang kesembilan adalah yuwajjah al-muhtadar, ya. Apabila orang yang sedang sakit itu sudah mendekati ajalnya sama sekalian, mendekati akhir-akhir kehidupannya, maka kalau memungkinkan itu dihadapkan ke arah kiblat, dihadapkan ke arah apa? Kiblat jika memungkinkan. Di sini ada khilaf ya di kalangan ulama. Ada yang menyatakan hal ini sebagai sebuah kesunahan, anjuran. Ada pula yang mengatakan tidak perlu seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Ada yang mengatakan anjuran menggunakan hadis umum. Hadis umum yang digunakan sama sekalian, ya, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna likulli syai'in sayyida, wa inna sayyidal majalis qiblatal qiblah. Ya, sesungguhnya setiap segala sesuatu itu ada sayyidnya. Ya, sayyid itu bisa diartikan penghulunya atau pokok atau sesuatu yang dikedepankan gitu ya. Dan sesungguhnya sayyidal majalis, penghulunya majelis itu qiblatal qiblah, arah kiblat. Ya, maksudnya kalau dalam satu majelis yang terbaik itu menghadap ke arah mana? Kiblat. Ya, kan bisa menghadap ke sana. Yang terbaik menghadap ke arah kiblat. Itu maksudnya cuma sekali. Berarti kalau majelis saja seperti itu, dikiaskan juga orang yang sedang sakit tapi sudah mendekati ajalnya, itu berarti dianjurkan diarahkan ke arah kiblat. Itu sisi pendalilannya, meskipun tidak spesifik kepada orang yang akan wafat. Kita lihat riwayatnya. Hadis ini riwayat Imam Tabrani. Ya. Kemudian berkata Imam Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad yang hasan. Ini riwayat yang pertama sama sekali. Riwayat yang kedua, ya, wastihlal al-baitil haram qiblatakum ahya'an wa amwatan. Ya, bahwasanya ya, Baitul Haram yang maksudnya Ka'bah, al-Baitul Haram itu adalah kiblat kalian baik dikala masih hidup maupun telah wafat. Baik dikala masih hidup maupun telah wafat. Jadi ketika hidup kita menghadap mana? Ke arah kiblat ya, ketika sholat tadi. Nah, beliaunya sakit tapi sudah mendekati ajalnya, maka kita hadapkan ke arah kiblat. Ini menurut ulama yang mengajarkan. Nah, seperti itu sama sekalian sisi pendalilannya. Ya. Nah, ditanyakan di sini kepada Syekh bin Baz ya rahimahullah taala, hal yusra tauji al-muhtadar il qiblah, apakah orang yang muhtadar itu dekat ajalnya? Ya, dari kata hadir maksudnya orang yang sudah didatangi dekat sudah ajalnya akan wafat. Nah, apakah orang yang muhtadar ini sama sekali ya diarahkan ke arah kiblat? Maka beliau menjawab iya, dianjurkan baginya menurut para ulama berdasarkan hadis al-Baitul Haram qiblatukum ahya'an wa amwatan. Baitul Haram itu kiblat kalian baik masih hidup maupun telah wafat. Nah, lalu bagaimana caranya? Yaitu yuj'al ala jambihil aiman. Ya, dia diposisikan pada pinggang sebelah kanan. Kalau posisinya berbalik pada pinggang sebelah kanan. Nah, kemudian wajhuhu ilal kiblat, lalu wajahnya itu ke arah kiblat. Ya, ini misalnya orang yang sakit itu kondisinya apa? Berbaring misalnya. Dan mengunjungi di rumah sakit, tanda-tandanya kok sepertinya sudah dekat ajal beliau.
Nah, maka bisa memberitahu, bisa tidak. Kita posisikan beliau itu ke arah apa? Pinggang sebelah kanan, lalu wajahnya ke arah kiblat. Jadi kalau posisinya berbaring ya, tapi kalau posisinya duduk dan memungkinkan, kita arahkan seperti itu. Tidak memungkinkan, tidak usah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak perlu seperti itu. Yang mengatakan tidak perlu diantaranya Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, karena memang tidak ada dalil yang spesifik yang menunjukkan orang yang sedang sakit mau wafat dihadapkan ke arah kiblat. Yang mengatakan diajarkan menggunakan dalil umum. Nah, insyaallah demikian ya sama sekalian. Baik. Coba ada yang bantu saya, yang saya tampilannya kitab yang disini. Ada yang bisa merubah posisi ini. Ya, jadi ini keadaan yang terakhir ya saudara sekalian, tentang orang yang mengunjungi orang yang sedang sakit. Lah kok subhanallah sepertinya sudah ada tanda-tanda dekat ajal beliau, seperti itu melakukan. Kalau nggak ada tanda-tanda dan sakit ya, tanpa ada tanda-tanda itu ya nggak perlu dilakukan. Berarti insya Allah masih ada harapan apa? Kesembuhan, masih ada harapan kebaikan. Nggak tahunya dari mana kalau dia sudah mau apa? Wafat dari kondisinya ya. Kalau dia sadar itu kan ada tanda-tanda sepertinya ajal sudah apa? Ya, antaranya misalnya pandangan mata, ya, pandangan mata itu sudah tidak apa? Tidak ke arah yang biasanya. Jadi pandangannya sana kemari itu sudah dekat ajalnya sama sekalian. Ya. Di antaranya sama sekalian. Maka di sini di antara petunjuknya seperti itu, lalu diarahkannya untuk ditalkin mengucap apa? Kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan-pelan ngajarinya karena kondisinya sedang apa? Menghadapi saat-saat terakhir dalam kehidupan. Saat-saat yang kita belum pernah merasakan, yang bisa jadi sesuatu yang meredakan sekali. Dibimbing. Nah, ini ada dua ya, itu pernah kita jelaskan. Ada yang langsung tidak dibimbing, beliau bisa mengucapkan langsung. Ada yang dibimbing. Kebanyakan orang dibimbing. Kalau beliau bisa mengucapkan langsung, ya alhamdulillah, berarti apa? Kemudahan dari Allah SWT. Tapi kalau tidak, dan kita lihat seperti yang sudah dekat ini, kita ucapkan la ilaha illallah. Kalau memang nantinya ditakdirkan wafat, insya Allah husnul khatimah. Kalau seumpama tidak, kemudian alhamdulillah diberikan masih panjang umur, alhamdulillah. Tapi kita sebagai orang yang menyaksikan biasanya sudah ada firasat kalau beliaunya sudah dekat ajalnya, dibimbing untuk mengucap kalimat tersebut. Sahabat demikian. Seandainya pun belum dekat, diajari, dibimbing sesuatu yang baik juga kebaikan. Diajarkan berzikir, diajarkan untuk apa? Banyak berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini bagian akhir ya. Jadi kesimpulannya di antara sebab-sebab atau adab ya mengunjungi orang yang sedang sakit, di antaranya adalah mendoakannya, kemudian juga memotivasinya untuk bertaubat, beristighfar, mendinginkan hatinya, menjelaskan keutamaan ujian berupa sakit, membimbingnya mengucap la ilaha illallah apabila sudah dekat ajalnya, tidak mengatakan kecuali kebaikan di sampingnya, dan mengarahkannya ke arah kiblat bila memungkinkan. Nah, sahabat demikian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bab selanjutnya, coba sekalian. Bab selanjutnya adalah adab-adab. Nah, ini ceritanya yang sakit tadi qadarullah wafat. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Adab-adab yang wajib dan yang sunnah bagi orang yang menyaksikan seseorang yang telah wafat. Ini saudara kita barusan wafat, apa yang dilakukan? Ini maksudnya.
Yang pertama jemaah sekalian, apabila roh telah keluar, maka yang dilakukan adalah dengan memejamkan ya kedua mata beliau dan tidak mengatakan kita ya tidak mengatakan kecuali sesuatu yang baik. Ya, maksudnya itu kalau orang yang telah wafat baru saja itu matanya terbuka, maka ditutupkan, tutupkan kedua mata beliau. Kalau sudah tertutup ya alhamdulillah, tapi umpama terbuka itu ditutupkan oleh yang hadir tadi, yang di dekatnya. Ya. Ini ada dasar ya sahabat sekalian disebutkan di dalam kitab Ahkamul Janaiz yang kita pelajari. Ada yang pertama, yuhmat idza kharajat ar-ruh wa la yaqulu man hadarahu illa khairan. Ya, yuhmat itu dipejamkan. Maksudnya dipejamkan ya mata, kedua mata beliau apabila ruhnya telah keluar. Ya, maksudnya kita telah yakin rohnya beliau telah apa? Telah dicabut oleh malaikat maut, telah keluar. Ya. Ya. Dan jangan mengatakan kecuali kebajikan. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis ya, sekalian. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk kepada Abu Salamah. Ya, ini ketika Abu Salamah wafat sama sekalian, mendekati wafat dan wafat. Waqad syaqqa basarahu, waqad syaqqa basaruhu. Ya, pandangannya Abu Salamah itu, ya mohon maaf, pandangannya itu terbelalak. Fa'ummadahu, maka Nabi pun memecahkannya. Ya, berarti barusan apa? Barusan keluar ruh beliau, barusan keluar. Ya, misalnya ini, terus ini mendekati wafat, lalu pandangannya ini, pandangannya ini, sudah yakin ya dari dekatnya kalau sudah wafat. Anda mungkin kalau dia masih hidup pandangan seperti itu. Lalu kemudian pandangannya itu kaku dan terbelalak ya bahasa itu. Nah, sudah wafat sama sekalian, maka di sini kita pelan-pelan kita pecahkan. Itu contohnya sama sekali. Ya, seperti itu. Ya. Saya pernah menyaksikan ibu saya sendiri itu seperti itu. Jadi pandangan matanya memang kemana-mana ya, bukan kiri-kiri, tapi pandangannya kemana-mana. Nah, itu melihat malaikat yang datang. Jadi kalau kita tidak bisa melihat yang gaib, tapi kalau sudah mau wafat itu, insya Allah bisa melihat, karena dia sudah dekat dengan akhirat. Jadi, saya perhatikan itu begini pandangannya. Sudah mau beda alamnya, jadi melihat apa sesuatu yang datang, insya Allah malaikat. Nah, waktu itu saya tidak menyangka ya, sebelum kejadian seperti itu saya tidak menyangka kalau sudah dekat masa wafat beliau itu. Nah, subhanallah beliau mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berkali-kali. Baru saya baru nyadar kalau akan wafat. Jadi saya perhatikan pandangan seperti itu. Dan pandangan mata juga seperti itu, terbuka. Padahal sudah mengucap la ilaha illallah. Termasuk sahabat ini, Sangko Basorobi, terbuka pandangannya. Fa'ummadahu, maka Nabi pun menutupnya, dia mengucapkannya. Lalu beliau bersabda, Inna ruha idza qubida tabi'ahul basor. Ya, roh itu kalau sudah dicabut, yang mencabut itu malaikat maut. Ya. Tabi'ahul basor, akan diikuti oleh pandangan. Maksudnya pandangan orang tersebut itu akan mengikuti rohnya. Demikian. Maka fadarja nasun min ahli, maka keluarganya Abu Talha sama sekalian, Abu Salamah ya apa, keluarga beliau itu pikir, ya, kaget, karena ternyata ayah mereka, keluarga mereka Abu Salamah itu telah wafat. Karena beliau bersabda, roh itu kalau sudah dicabut diikuti oleh pandangan mata, berarti kan sudah wafat beliaunya.
Maka beliau pun memberikan nasihat, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan yang gak baik untuk diri-diri kalian kecuali kebajikan. Karena sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Lalu beliau pun mendoakan, Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya pada golongan mereka yang mendapat petunjuk, wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, waghfir lana, ampunilah ya Allah kami, walahu, dan juga beliau ya Rabbal Alamin, lapangkan beliau dalam kuburnya dan berilah cahaya beliau di dalam kuburnya. Ini mendoakan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti bisa kita amalkan ya, bisa kita amalkan. Meskipun beliau belum disalatkan, belum disemayamkan, bisa kita doakan. Baru saja wafat, bisa kita doakan. Ini ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian ya teman sekalian, ini adab yang pertama. Adab yang kedua, mendoakan kebaikan untuk beliaunya yang baru saja wafat. Mendoakannya. Yud'alahu. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah yang barusan dibacakan, di mana beliau mendoakan seperti itu. Apakah harus seperti ini? Bisa kita meniru doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sangat baik. Bisa juga kita menggunakan doa bahasa kita, intinya mendoakan apa kebaikan untuk beliau yang telah wafat tersebut. Yang ketiga, kalau sudah diyakini setelah wafat, yang dilakukan setelah memejamkan mata mendoakan, menutupinya dengan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Ya, ini lebih kapan ini? Ini baru wafat, ya, baru wafat. Kondisinya biasanya dibaringkan gitu, kemudian keluarganya menutupi pakai apa? Sesuatu yang menutupi tubuhnya. Tutupi ke seluruh tubuh beliau, ya, yang mungkin dengan kain atau dengan apa untuk tutupi seluruh tubuh beliau. Nah, ini keterangannya, yughatta bi thawbin yasturu jami' badani, jadi ditutupkan kepada jenazah tersebut. Jadi sudah jenazah istilahnya, tadi orang yang sakit, sekarang jenazah, dengan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, suciya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina mata. Ya, suci itu ditafsirkan ghuttiya, ditutupkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, barusan wafat ya. Bitaubin habirah, dengan pakaian dari jenis habirah. Nah, apa pakaian dari jenis habirah itu ditafsirkan di sini saudara sekalian, salah satu jenis pakaian negeri Yaman. Taubun mukhattat, pakaian yang bergaris. Ya, pakaian yang bergaris. Kebetulan baju saya bergaris. Jadi intinya bergaris ketika itu. Apakah harus seperti itu? Tidak harus. Pokoknya ditutupi sesuatu. Ini kan kebetulan yang dipakaikan kepada beliau pakaian bergaris. Ya. Wal hibra minal burud maka musian mukhattatnya. Intinya pakaian tersebut jenisnya itu ada corak garisnya. Nah, ibrah yang bisa diambil dilakukan seperti itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang menutupi. Apakah harus pakaian beliau atau sesuatu yang lain boleh? Wallahu a'lam bishawab. Di sini kita pahami umumnya, baik pakaian beliaunya, jenazah tersebut, atau sesuatu lain, misalnya kain atau apa yang bisa kita tutupkan. Kan kondisinya beliau dalam kondisi apa? Berpakaian. Kan seperti dia orang yang mau dekat ajalnya, tambahi dengan yang lain untuk menutupi tubuhnya. Mungkin pakai selendang atau apa yang menutupi tubuhnya, atau selimut atau pakaian untuk menutupi tubuhnya, nambahi dari pakaian yang
dipakai, yang beliau pakai. Insyaallah demikian ya adabnya cuma sekalian. Ya. Kecuali kalau yang wafat itu orang yang sedang ihram, maka tidak ditutupi kepala maupun wajahnya. Kecuali yang sedang apa? Sedang ihram wafat, masya Allah. Berarti wafat dalam insya Allah kebajikan ya. Sedang umroh, sedang haji, kemudian pas ihram, sedang pakai ihram wafat, maka di sini tidak ditutupi apa? Wajah maupun kepalanya. Ya. Kalau sudah ditutupi, kemudian ada yang keluarga baru datang, kemudian ingin buka, boleh apa tidak? Ya boleh, boleh, boleh. Misalnya keluarganya baru datang, kemudian buka, kemudian mencium, ya tidak apa-apa sama sekali. Tapi di sini maksudnya itu setelah wafat ditutup, karena kondisinya sudah tidak apa seperti orang yang masih hidup. Ya, jadi sudah wafat. Nah, seperti itu adabnya. Nah, setelah itu jamaah sekalian yang dilakukan adabnya adalah mempercepat penyelenggaraan jenazahnya. Ya, jadi setelah diyakini sudah wafat, maka disegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Wa qamu bihuquqihi, dilakukan hak-hak si mayit tersebut. Di antaranya minal ghusli, dimandikan, kemudian watakfin, dikafani, kemudian wassalah, disolatkan. Nah, urutannya kan seperti itu: dimandikan, dikafani, disolatkan, disemayamkan. Nah, itu haknya, hak dia sebagai seorang muslim. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asri'u bil jinazati, fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih, wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu ala riqabikum. Percepatlah, maksudnya penyelenggaraan jenazah itu, kalau dia orang yang baik, orang yang soleh, maka berarti kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Ya, maksudnya biar dia lekas mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Nah, kalau dia tidak seperti itu, tidak soleh, bukan orang yang baik, berarti fasyarrun tad'unahu 'an riqabikum. Kalian meletakkan dia itu pada pundak-pundak kalian. Ya, maksudnya untuk apa? Dia berlama-lama pada kalian sementara dia bukan orang yang soleh. Kalau dia orang yang soleh, segerakan supaya dia mendapatkan kebajikan. Fa in taku sholiha fa khairun, kalau itu dia orang yang soleh, maka kebaikan yang kalian berikan kepadanya. Kalau demikian, berarti kesimpulannya apa? Dianjurkan mempercepat penyelenggaraan jenazah. Nah, ini yang biasa kita lakukan, jadi mempercepat penyelenggaraan jenazahnya. Kemudian habis itu jamaah sekalian, adab selanjutnya memakamkan di negeri di tempat dia wafat. Memakamkan di negeri di tempat dia wafat. Ya, jadi di mana di wafatnya hendaknya dimakamkan. Ya, keterangannya yudfan fil baladil ladzi mata fihi, hendaknya jenazah itu dimakamkan di negeri dia wafat, wala yunqal ila ghairihi, ya, dan tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Ya, mau dipindah juga boleh, ya. Tapi alangkah baiknya tetap di situ sama sekali. Umpama dipindah karena ada satu dan lain hal, ya boleh. Tapi umpama di tempat tersebut sudah lebih baik, tidak memberatkan, dan kemudian juga lebih terselesaikan, lebih cepat penyelenggaraan jenazahnya. Insyaallah demikian. Karena memindahkan itu menafikan mempercepat yang diperintahkan. Ya, proses pemindahan itu kan cukup makan waktu, ya, apalagi dari negeri jauh ke negeri yang asalnya misalnya, maka di sini dikhawatirkan akan memperlambat. Ya. Ada salah seorang dari ibunda, salah seorang syekh, ya, itu
Beliau berasal dari luar Indonesia, ya, dari Afrika, ya, wafatnya di Malang. Ya, kemudian dimakamkan juga di Malang seperti itu. Ya. Tapi kalau diharuskan untuk anu kan cukup ini. Ya. Intinya seperti itu, tidak harus dikembalikan ke negaranya. Tentu semua dengan prosedur ya. Keluarganya sudah ridho, sudah ini. Ya contoh yang lain misalnya siapa nama Kiai Haji Maimun juga ya. Nah itu beliau kan Indonesia ya. Ini di kita. Nah, wafatnya di mana? Di Mekah. Nah, di Mekah dan dimakamkan di Mekah. Nah, seperti itu. Ini contoh. Ya. Ya, wafatnya di Mekah dan Madinah ya pasti setiap kita kepingin apa dimakamkan di sana. Tapi ini sifatnya umum ya. Di negeri manapun diwafatkan, ya, tidak harus dikembalikan ke negerinya, sana dimakamkan. Tentu setelah berkoordinasi ya dengan keluarganya. Ya, jadi keluarganya tidak harus memaksakan untuk dipindahkan ke negeri asalnya. Ya. Kalau memang tidak ada keharusan yang mengharuskan untuk dipindahkan. Nah, insyaallah demikian ya saudara sekalian. Adab selanjutnya yaitu apa? Apabila jenazah tersebut ada tanggungan hutang, maka hendaknya segera diselesaikan. Ya, jadi kalau ada tanggungan hutang, maka hendaknya segera diselesaikan. Ya, ini keterangannya. Yubadar biqada'i dainihi ba'da mautihi min mali. Ya, disegerakan untuk menyelesaikan hutang si jenazah tersebut setelah wafatnya dari hartanya. Ternyata masih punya tanggungan, punya hutang, diambilkan dari uangnya, dari hartanya untuk diselesaikan. Ada orang datang jenazah atau keluarga yang wafat, tidak ada tanggungan, kemudian selesaikan dari hartanya. Kalau seumpama si mayit tersebut atau jenazah tadi tidak memiliki harta sama sekalian, maka yang menanggung hutangnya adalah pemerintah. Masya Allah. Nah, ini kalau di negeri Islam ya, di negeri Islam, pemerintahan Islam sekalian, ada orang wafat punya tanggungan hutang, dia nggak punya uang untuk bayar. Nah, itu kalau bisa diambilkan dari Baitul Mal, dari apa kas negara, keuangan negara, ditutupi apa hutangnya. Kalau umpama tidak memungkinkan hal tersebut, maka hendaknya ada orang yang membantu melunasi hutangnya. Jadi tatau wa abihi ba'dul hadiri jaza. Di antara yang hadir tadi, aku yang melunasi hutangnya. Saya tak melunasi sebagian hutangnya, saya sebagiannya. Itu jaza, pulih seperti itu sekali. Ini berdasarkan riwayat ya, bahwasanya Sa'ad bin Al-Aqwal, saudaranya itu wafat dan meninggalkan 300 dirham. Dan dia juga punya keluarga. Ya. Berarti apa? Warisannya 300 dirham. Dia juga meninggalkan keluarga. Nah, kemudian ternyata orang tersebut masih ada hutang. Maka Nabi SAW bersabda, Inna akhawka muhtabasun bidainihi. Saudaramu itu tertahan dengan hutangnya. Faqdi anhu, lunasi dan selesaikan apa? Dahulu. Jadi tuntunannya seperti itu ya. Sebelum dibagikan untuk kepada ahli waris, nomor satu dipastikan dulu ada tanggungan atau tidak. Yang itu sangat baik biasanya sebelum dimakamkan ada yang menyampaikan dari pihak keluarga apabila ya beliaunya ada tanggungan atau hal pinjam meminjam mohon disampaikan kepada kami. Itu baik sekali. Karena jaga-jaga khawatirnya apa? Khawatirnya pihak keluarga ada sesuatu yang tidak diketahui dari apa? Muamalah mali dengan orang lain. Kan bisa jadi apa? Misalnya seumpama seseorang punya hutang kepada orang lain, nah, tapi dia mungkin nggak cerita kepada istrinya, nggak cerita kepada keluarganya. Lalu orang ini wafat tiba-tiba. Kalau wafatnya diawali dengan sakit itu
ada sisi kelebihannya, bisa lebih persiapan. Tapi kalau wafat tiba-tiba ya, wafat, keluarganya kan tidak tahu kalau punya hutang ke fulan tadi, maka lebih baik disampaikan. Siapa yang punya tanggungan atau urusan keuangan bisa disampaikan kepada ya. Ya. Atau sebaliknya mungkin beliaunya ini menghutangi orang, maka orang ini bisa datang pada keluarganya dan menyampaikan, saya dulu punya tanggungan hutang kepada keluarga Anda, saya mau melunasi. Nah, seperti itu. Jadi nggak mesti dia yang pinjam, bisa jadi dia yang minjam kan. Intinya dipastikan dulu apakah punya hutang atau tidak. Kalau punya diselesaikan. Kalau demikian ya sama sekalian. Nah, ini ada riwayat sama sekalian. Ada kisah dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Mata rajulun fawasalnahu," ada seseorang sahabat yang wafat. Lalu kami memandikannya. Wa kafannahu, kami mengkafaninya. Wa hanatnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tuḍa al-janaiz 'inda maqami Jibril, thumma adzanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya sudah siap mau disolatkan. Kemudian fajar ma'ana fatakhatta khutwa thumma qala, lalu beliau pun bersabda, la'ala ala sahibikum daina. Ya, sepertinya beliau mendengar khabar atau ada firasat atau bagaimana, jelas beliau tanya, sepertinya saudara kalian atau kawan kalian ini punya hutang. Sahabat menjawab, benar ya Rasul, dinar, dia punya hutang 2 dinar. Pada khallafa, maka beliau pun mundur, tidak mau mengimami jenazah tadi. Beliau bersabda, sallu ala sahibikum, yang sholat kalian untuk kawan kalian. Maksudnya kalian saja yang mensolati. Dia mundur. Lalu ada orang di antara sahabat itu yang bilang, ya Rasulullah, tanggungan hutangnya aku yang nanggung. 2 dinar itu aku yang bayar. Maka Nabi pun bersabda, huma alaika wal mayyit minhuma bari. 2 dinar itu kau yang nanggung, jenazahnya sudah berlepas diri, tidak ada tanggungan. Maka dia bilang, iya, fasallah alaih. Maka Nabi pun mau mensolati jenazah tadi. Mau mensolati di sini, mau mengimamnya bersama para sahabat. Ya, ini menunjukkan ya, masalah hutang bukan masalah yang remeh sama sekalian. Jangan sampai seseorang itu kalau bisa jangan sampai berhutang kecuali dalam kondisi yang darurat. Dan kalau seseorang itu berhutang, hendaknya segera melunasi hutangnya. Kalau tidak bisa menjadikan jenazah tersebut tergantungkan dengan hutang tadi. Nah. Baik, insya Allah demikian ya saudara sekalian. Ya, beberapa adabnya yang berkaitan dengan orang yang telah wafat. Ya. Kemudian setelahnya, di antara adab ya, setelah tanggungan hutangnya ada ditunaikan, diselesaikan, yang berikutnya ya, tunafat wasiyatuhu, ya, ditunaikan wasiat dari si mayit tersebut. Ya, ada wasiat, maka ditunaikan wasiatnya. Nah, ini ada riwayat ya, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi. Ya, jadi jiwa seorang mukmin itu tergantungkan dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai dibayarkan untuknya. Di sini penting ya, bagi seseorang itu untuk segera melunasi hutangnya. Kalau bisa sama sekalian melunasi hutangnya. Umpama ada orang yang punya hutang, kalau bisa nggak nunggu temponya. Kalau bisa sudah punya, silakan. Misalnya temponya 1 bulan, ya 2 minggu sudah bisa, selesaikan. Ini lebih baik, lebih
melepaskan dirinya dari tanggungan dan jaga-jaga seandainya wafat tidak ada tanggungan seperti itu. Nah, wasiat juga penting ya. Wasiat dalam artian kita perlu menuliskan sesuatu yang bersifat harta sama sekalian untuk keluarga kita. Misalnya ada tanggungan, ada sesuatu itu dituliskan supaya ketika wafat itu keluarga tahu bahwasanya bulan atau ayahku atau keluargaku ini punya tanggungan sekian sekian sekian. Atau sebaliknya ada orang punya hutang kepada ayahku atau keluargaku sekian sekian. Ini baik sekali. Bisa ditaruh di lemari di kamar kita coba sekalian. Seumpama qadarullah Allah berkehendak lain, keluarga tahu wasiat tersebut. Insya Allah demikian. Nah, kemudian lalu bagaimana kalau ada orang yang kepingin sebelum wafatnya? Ini ceritanya sebelum wafat, dia punya harta. Kalau dia kepingin apa? Infak, sodako. Karena sudah mau wafat, kita infakkan harta. Maka di sini boleh sama sekalian, tapi jangan melampaui batas, yaitu batas maksimalnya sepertiga dari hartanya. Ya, misalnya dia punya harta sekian, nah dia mau infak sodako silakan dalam jumlah besar, tapi jangan sampai sepertiga, syukur-syukur seperempat maksimalnya, supaya bagian untuk ahli waris itu lebih banyak. Jadi paling tidak ahli waris mendapatkan 2/3 dari hartanya. Nah, nanti tuntunan dalam Islam coba sekalian kita nanti dipelajari di ilmu faraid, ilmu waris itu rinciannya. Jadi kita beri gambaran umumnya ya. Kalau sudah diselesaikan hutangnya, nah, si mayit jenazah tersebut punya warisan, maka di sini dibagi warisnya. Menurut hukum Islam seperti itu, bagi warisnya. Dan ini tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan ketamakan kepada harta, tidak, tapi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Warisnya segini, maka dibagi. Dibaginya sesuai hukum Islam. Nah, dicatat misalnya di sebuah lembaran misalnya sama sekalian, ahli warisnya siapa saja, nah, dirinci. Kemudian yang mendapatkan siapa saja, yang tidak mendapatkan siapa misalnya. Nah, yang mendapatkan itu bagiannya berapa? Nah, dituliskan semua. Nah, kalau kita mungkin khawatir keliru sama sekalian, maka bisa bertanya kepada orang yang ahli dalam hal ini, ahli ulama, kepada seorang yang paham, kepada seorang ustadz misalnya, tanya sehingga tahu rincian apa detailnya dengan benar. Terutama kalau jumlah yang ditinggalkan itu besar, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam keluarga tersebut. Ya. Nah, setelah itu baru dibagi. Meskipun tidak waktu itu membaginya, pokoknya sudah ada hitungannya. Sudah ada hitungannya, masing-masing tahu bagiannya. Jelas ya saudara sekalian. Nah, seperti itu. Misalnya suaminya yang wafat, ayahnya yang wafat, meninggalkan warisan, kemudian ibunya belum wafat. Nah, hartanya ayahnya atau suaminya tersebut. Maka di sini biasanya ya, sebagian adat itu masa kita membagi waris ya, sementara ibu kita masih ada. Nah, yang benar ini sama sekalian, kalau memang harta warisan itu harta warisan peninggalan sang suami, sang ayah tersebut, maka tuntunan dalam Islam itu dibagi. Paham ya? Tidak menunggu wafatnya ibunda atau istrinya tersebut. Kalau memang itu hartanya suami. Kalau memang itu sebagiannya hartanya istrinya atau ibu, ya tidak dibagikan, beliau ada. Jadi tidak harus menunggu tidak harus menunggu istrinya tersebut sampai wafat baru dibagi, tidak. Dan ini tidak termasuk sikap ketamakan kepada harta. Tidak pula menunjukkan tidak berbakti kepada orang tua, tidak. Nanti masalah ngasihnya di kemudian hari tidak apa-apa, yang penting ada bagiannya. Sudah tahu masing-masing bagiannya dari anak-anak tersebut. Sampai demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saudara sekalian, insyaallah kita cukupkan pembahasannya. Insyaallah pembahasan di pertemuan depan yaitu perkara yang
tajuzul hadirin, ya, perkara-perkara yang boleh bagi mereka yang menghadiri jenazah, ya, apa saja yang boleh dilakukan disebutkan nanti pada perkara-perkara berikutnya. Jadi antaranya kita sebutkan asfu wajhil mayyit, boleh membuka wajah si mayit. Seperti datang kemudian dibuka selendangnya atau kainnya tadi, dibuka wajahnya sebagai keinginan terakhir sebelum beliau disemayamkan. Boleh sekali. Takbiruhu, menciumnya, ya, memang dia adalah suaminya atau saudaranya atau yang mahramnya, nah, boleh menciumnya. Kemudian yang ketiga, buka, boleh menangis berlinang air mata. Ini sesuatu yang fitrah. Ya, kalau orang yang kita cintai, berlinang biasanya air mata, boleh. Nah, yang dilarang apa jemaah sekalian? Yang dilarang itu meratap, tidak meratap, niyahah, tidak terima dengan takdir, mengucapkan kata-kata jahiliyah, tidak boleh. Tapi sekedar berlinang air mata, bersedih, sesuatu yang wajar, dan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau demikian bahasa kita, semoga apa yang disampaikan oleh penulis yaitu Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, yang beliau juga telah wafat, ya. Penulis buku ini belum lama telah wafat dan meninggalkan yang banyak sekali karya ilmiah. Mudah-mudahan beliau juga diberikan, ya, kelapangan di alam kuburnya, di alam barzahnya. Semoga kita diberikan panjang umur, usia yang barokah, yang penuh dengan kebaikan, dan insya Allah sama sekalian ya orang-orang yang soleh, yang beriman, beramal soleh, tinggal melanjutkan istiqomah sampai akhir hayat kita. Insya Allah dimudahkan kehidupan kita dunia sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam shawab. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. Nah, dipersilakan. Iya, Pak. Apa itu waktu itu dolar harganya 2.500 terus berhutang, terus sekarang dolarnya jadi 15.000, itu gimana? Berhutangnya dalam bentuk apa ini? Berbentuk dolar. Dolar. Ya, waktu itu harganya 2.500. Ya. Sekarang jadi 15.000. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya, dikembalikan sesuai pinjamnya saja. Pinjamnya 2.500 dolar misalnya. 2.500 rupiah. Ya. Sekarang jadi 15. Misalnya dia pinjamnya 100 dolar, ya dikembalikan 100 dolar saja. Kalau seperti itu. Dengan harga 15. Iya. Ya. Nah, dengan dolar tersebut, sama demikian. Ya. Jadi saya pinjam 100 dolar, tapi saya kembalikannya 100 dolar. Atau bisa juga disampaikan di awal ketika berhutang. Nanti waktu saya kembalikan, terusnya berbeda, tidak apa-apa kan? Saya kembalikan tetap seperti itu. Disampaikan kepada yang kita berhutang. Gitu. Supaya orangnya tidak menuntut atau yang lain. Ya, khawatirnya pas kita kembalikan terusnya pas turun misalnya. Jadi dijanjikan saya mengembalikannya sesuai dengan saya pinjamnya, dengan bentuk dolar dan sejumlah ini. Demikian. Tapi ini tadi boleh dengan perjanjian itu tadi ya awalnya. Saya sarankan seperti itu. Supaya tidak ada apa, tidak ada ini. Kadang-kadang ada yang ini, wah, coba kembalikannya waktu itu terusnya masih tinggi. Nah, kita bilang kalau belum jatuh temponya masih sebulan lagi kembalikannya. Tapi kalau di awal disampaikan dan lebih clear. Kalau bisa hutang piutang itu dicatat ya, sekarang meskipun yang berhutang itu keluarga, orang yang kita kenal dengan baik, ini sangat baik ya, dituliskan syukur-syukur ada saksi, ada hitam dan putih. Karena apa? Karena masalah ini masalah yang masalah harta, masalah uang, masalah harta. Jadi tidak kenal keluarga, tidak kenal sahabat, tidak kenal anak, orang bisa tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Maka harus ada hitam di atas
Nah, insyaallah demikian. Iya, silakan. Ini ada satu hal yang menurut ini bagus juga dengan di kitab saudara Budiba itu tidak atau Khatmul Intan. Ketika seorang yang mau meninggal tadi, apakah nanti sebaiknya tidak bersila wasiat? Wasiat kan dipindahkan di sini tidak Al-Baqarah itu bahwa kalau sudah datang waktu seperti itu sebaiknya harus ada wasiat kepada Pak. Mudah-mudahan nanti ada bahasa. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi perhitungan saya nanti ini kan benar apa racun ya. Kita tinggal satu pertemuan lagi, terus Ramadan itu libur ya. ya Saya tanya dulu, kalau Ramadan libur kan? Ramadan libur, kemudian bila mengizinkan waktu masih ada, mungkin kita lanjutkan lagi. Jadi ini pembahasan terus berlanjut ya dari kondisi sakit kemudian wafat dan sampai insya Allah mudah-mudahan sampai disemayamkan. Kitabnya kan judulnya Ahkamul Janaiz, hukum-hukum seputar apa jenazah. Ya kalau untuk apa tampilan videonya saya ada tampilan video dari mulai apa prosesi penyelenggaraan jenazah tersebut. Masih penyelenggara. Insya Allah kita mudah-mudahan diingatkan bahwa pada waktu yang nanti kita tampilkan Bismillah ta'ala. Kita cukupkan sahabat sekalian pembahasan kita, kurang lebih saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan bacaan doa kafaratul majlis. Ya subhanallahumma wa bihamdika